Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu youtuber pemula. Oke teman-teman, ini kabar gembira buat saya, buat diri saya, dan juga buat mungkin subscriber yang mungkin membutuhkan ya. Kalau nggak membutuhkan juga nggak apa-apa. Ya, ini tadi jam 9 lewat 8 menit Insan Vlog done. Bisa kita ambil alih semua. Dan untuk saat ini channelnya sudah ada di tangan saya, ya, sudah ada di tangan saya. Dan ternyata itu masuknya dari mana, ya? Masuknya hacker itu dari mana? Ternyata akun saya itu ada di dua tempat, ya, ada di dua tempat. Karena awal pertama kali saya ngevlog itu kan iseng-iseng. Sekali lagi untuk channel percobaan, makanya ya sudah apa adanya aja, mulai dari emailnya juga asal-asalan, nomor HP-nya juga asal-asalan, nomor HP anak saya juga yang saya pakai ya. Jadi ada di HP Redmi Note 4X anak saya ya. Sekali lagi Redmi Note 4X anak saya yang MediaTek ya. Dan teman-teman bisa cari bahwasanya Redmi Note 4X yang MediaTek ini saya cari artikelnya juga, ternyata 1 tahun sekitar 10 hari yang lalu 10 bulan yang lalu sampai 1 tahun yang lalu memang ini bermasalah ya. Memang softwarenya bermasalah, dari sistem keamanannya, dan juga dari Polda Metro Jaya ternyata juga saat berita itu 4 bulan 6 bulan yang lalu ternyata juga sudah rilis bahwasanya Redmi Note 4X ini yang menggunakan chip MediaTek ini sangat rentan sekali terhadap pembobolan. Dan kebetulan anak saya menggunakan itu, dan saya rekam pertama itu menggunakan itu, akunnya menggunakan itu. Setelah itu saya login lagi di Samsung S8 saya ya. Jadi ada dua. Dan untuk Redmi Note 4X Xiaomi ini itu sampai sekarang masih dipakai anak saya. Ternyata masuknya dari sana ya, masuknya dari sana, kerentanannya dari sana. Dan itu sebenarnya bukan dari kesalahan hacker, tapi kesalahan saya sendiri. Kenapa? Terlalu menyepelekan ya. Yang seharusnya kalau di HP anak saya itu kan saya logout dulu, baru saya pindah ke punya saya untuk Samsung ya, untuk ke Samsung S8-nya. Karena saya sendiri juga pakai beberapa HP ya, pakai iPhone dan pakai Android. Dan ternyata akun itu masih, sekali lagi, masih terkait dengan Redmi Note 4X yang memang secara teknis 10 bulan lalu itu memang softwarenya bermasalah. Dan juga setelah itu dilanjut dengan Polda Metro Jaya juga, cyber dari Mabes juga merilis bahwasanya sangat rentan sekali untuk jenis device itu. Sekali lagi, jadi yang masih menggunakan Redmi Note 4X yang besar ya, Redmi Note 4, Redmi Note 4X itu sangat rentan ya, karena itu device lama. Tapi bukan Redmi Note 4X yang kecil ya, yang RAM-nya 2 GB ya. Redmi Note 4X, Redmi Note 4A, karena ada 3 varian itu ya. Redmi Note 4X yang kecil itu yang RAM-nya 2, ada yang 4, dan ada Redmi Note 4 biasa ada juga. Karena saya juga teknisi kebetulan basicnya. Dan ini sekali lagi sudah kita ambil alih, dan saya sudah hubungin dari pihak yang bersangkutan dan minta maaf, bahkan supaya tidak dilebarkan kasus ini. Dan memang sedikit saya ancam, tapi ancaman dengan elegan ya, ancaman tidak dengan kekerasan, tapi dengan bahasa-bahasa yang ini ya bahasa-bahasa yang seharusnya sudah bisa dipahami oleh orang-orang yang setidaknya punya moral dan punya hati lah ya. Jadi mudah-mudahan, bahkan beliau ini sempat berjanji mau ketemu saya secara langsung untuk datang ke Bali, tapi waktunya kapan kita tidak tahu. Tapi yang jelas untuk akunnya sudah aman ya. Ya mudah-mudahan kalau beliau ini yang nge-hack ini nanti sempat ketemu dengan saya, tentunya kan akan saya kenalkan juga dengan teman-teman. Dan kasus ini ya sudah anggap selesai, karena semuanya kita selesaikan dengan baik-baik ya. Sekali lagi yang bersangkutan juga sudah memohon maaf untuk tidak diteruskan.
Dan beliau juga kebetulan bekerja di sebuah bank, bukan sebuah bank ya. Beliau juga bekerja di sebuah perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Dan kebetulan beliau juga ngurusi websitenya perusahaan tersebut. Jadi kalau kita terlalu ekspos, kasihan juga keluarganya. Ya, yang penting sudah ada etikat baik dan sudah dikembalikan, artinya sudah kembali. Jadi teman-teman hati-hati ya, pesennya di sini sebenarnya bukan masalah si hacker dengan si saya, tapi pesen yang harus teman-teman terima ini supaya nggak salah dalam menerima sebuah konten. Teman-teman, satu, harus hati-hati. Yang kedua, jangan pernah menganggap sesuatu yang kelihatannya sepele itu menjadi hal sepele, karena apa? Setelah kehilangan nanti itu akan menjadi sesuatu yang berharga menurut teman-teman ya. Sekali lagi, tidak ada sesuatu itu yang sepele kalau memang kita menghargai apapun itu. Itu sebenarnya pesannya. Bukan masalah saya dengan si hacker. Kalau masalah saya dengan si hacker itu adalah masalah pribadi. Jadi kalau sebuah konten ini diterima itu apa? Masalah umumnya harus teman-teman terima, bukan masalah pribadi saya dengan si hacker. Sekali lagi, teman-teman harus hati-hati, waspada, gunakan device yang saya sebut tadi. Tentunya itu sangat berbahaya, harus rentan. Kalau perlu ya kasih aja anak, jangan dimanfaatkan untuk transaksi keuangan ataupun si hal-hal yang penting. Itu yang harus diterima ya. Ini nanti pasti ada konten kreator yang otaknya nggak bisa nangkap ini, bahkan pendidikannya tinggi pun, kadang-kadang gelarnya S-nya berderet pun tidak menerima dan tidak bisa menerima isi dari sebuah konten yang saya sampaikan ini ya. Jadi yang dibahas adalah pribadi saya dengan si hacker, bukan pesan apa yang harus teman-teman lakukan ya. Ini nanti pasti ada. Tapi sekali lagi, tetap semangat buat teman-teman. Tentunya pendidikan itu tidak menjamin orang itu punya kepribadian baik, dan pendidikan itu juga tidak menjamin bahwasanya orang itu bijaksana. Sekali lagi, pendidikan itu tidak menjamin orang itu bisa berpikir pinter ya. Karena sebenarnya ada tahapannya, ada yang mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ya. Mungkin kecerdasan secara intelektualnya, secara pendidikannya mungkin dia cerdas, tapi ternyata secara spiritual dia juga belum begitu cerdas. Itu banyak sekali, bahkan pejabat juga seperti itu, cerdas, pinter, tapi secara spiritual dia tidak cerdas, ya koruptor juga. Sama dengan yang akan memutarbalikkan fakta. Konten saya ini tadi, ini nanti bakalan ada muncul konten-konten dari konten kreator yang mungkin pendidikannya lebih tinggi, yang tidak bisa menerima pesan ini. Tapi yang jelas mudah-mudahan teman-teman bisa menerima pesan ini adalah hati-hati, amankan akunmu yang menggunakan Redmi Note 4X. Usahakan kasih anakmu cari HP yang biasa-biasa saja, yang mungkin sistemnya lebih bagus ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Insan Vlog. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam berkeluarga.